Dan selama saya mengajar pemecahan masalah, rasanya baru batch satu kemarin yang nilainya paling tinggi, dan itu nggak benar semua, 50. Jadi nilai tertinggi itu kalau misalkan saya kumulasikan, verbal memang sudah ada yang 115. Kuantitatif paling tinggi 110. Karena kuantitatif itu kalau benar semua 125. Verbal, pemecahan masalah, kalau benar semua 60. Paling tinggi kemarin 50. 50 itu berarti benarnya 10. Satu soal nilainya 5. Dan rata-rata, saya bilang rata-rata ya, anak itu antara 20 sampai 40. Jarang ada anak yang 40 ke atas. Oke, hanya batch 2 kemarin, batch 1 kemarin ada dua anak yang nilainya 50. Baik, Em, satu soal berarti hanya 1,5 menit loh. Sehingga ketika kalian kalau mengerjakan tugas dari saya lama, ya berarti belum teruji. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sehingga kalau memang saya berikan ke kalian PR dan itu belum selesai, ya yang belum selesai itu tolong dikerjakan. Setiap soal itu hanya 1,5 menit. Atau kalau misalkan memang belum selesai semua, intinya 3 topik atau 3 bacaan itu 20 menit. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada tips yang mungkin agak gila yang dipakai dan ini berhasil. Tips yang pertama itu soalnya kan ada 4. Tolong dahulukan soal yang menjawab tentang tabel atau grafik. Oke. Nah, kemudian Anda lihat ABCD yang mengandung pilihan yang mencolok atau kita bisa bilang signifikan. Signifikan itu yang paling tinggi atau paling rendah, baik secara angka maupun secara tren atau periodik. Ini mungkin yang akan membantu kalian. Kalau di ABCDE ada kata hanya, pilihan ini jarang sekali menjadi jawaban. Saya bilang jarang karena saya mungkin belum punya database yang cukup banyak. Saya punya 34 topik. Dari 34 topik atau 34 cerita ini, saya belum pernah menemukan ada jawaban hanya. Saya nggak bisa bilang tidak pernah ya. Saya cuma bilang jarang, sangat jarang. Kalau kalian mentok, udahlah. Mungkin ini yang bisa kalian andalkan. Anda pilih ABCD yang mengandung kata-kata yang sama di awal atau di akhir pilihan ganda. Dan ini insya Allah akan jadi 2. Sehingga probability-nya adalah 50%. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, tapi saya yakin kita baru bisa bahas soal, baru kita bisa tahu bagaimana penggunaannya. Soal nomor 1 itu akan tentang bacaan. Menurut bacaan, menurut wacana, dan selalu tentang latar belakang atau penyebab masalah. Dan jawabannya sangat sering. Saya nggak bisa bilang 100%, tapi dari semua yang saya kerjakan, ada di paragraf pertama. Dan ada di kalimat-kalimat awal. Maaf, animasinya baru saya buat. Jadinya nggak beraturan. Kita akan berantem. Karena nanti kita akan bahas, ini mau bahas telur dulu atau ayam dulu. Mana yang jadi masalah? Oke, kita akan bahas ini nanti. Sering sekali jawabannya itu diawali dengan kata-kata disebabkan atau dikarenakan. Ini di bacaan. Hal ini mengakibatkan, hal ini mendorong. Ininya
Itu masalahnya. Selain itu, ada kata namun, tapi, meskipun, atau walaupun. Nanti ketika kita berdebat atau kita berbeda pendapat, maksud saya, semoga kata-kata atau pola-pola ini bisa membantu kalian semua. Soal nomor dua, itu insya Allah tentang grafik atau tabel. Pesan saya, tolong pilih ABCD yang mengandung angka atau perbandingan. Perbandingan itu bisa paling, bisa lebih, atau bisa sama. Lalu kalian akan baca grafik atau tabel dengan teliti. Lalu dicocokin dengan ABCD. Apesnya, kalau pilihan ganda atau ABCD itu, yang untuk soal yang pertanyaannya grafik atau tabel itu nggak ada angka. Nah, kalau ini terjadi, kalian nggak punya pilihan. Harus bikin catatan kecil. Catatan kecil itu nanti kita bisa bilang anotasi. Ya, ringkasan, footnote, atau apapun itu. Saya tidak bermaksud untuk terlalu cepat. Saya cuma khawatir kalian bosan. Saya akan jelaskan nanti ketika kita ketemu dengan soal. Pertanyaan ketiga yang paling sering muncul, sebenarnya, nah anak awal malam ini saya awali dengan pertanyaannya apa sih yang akan muncul? Sehingga ketika kita sudah tahu bahwa pertanyaannya itu aja. So kita harus dapatkan pola bagaimana cara menjawabnya. Kan itu ya sebenarnya yang terpenting. Ada pertanyaan tentang berdasarkan bacaan dan grafik. Dan saya paling benci soal ini. Yang ini nggak usah diperhatikan. Anda harus baca paragraf kedua. Jangan lagi baca paragraf pertama. Aduh. Dan dia akan ada di akhir paragraf kedua. Ini nggak jadi ya, karena saya belum isi. Ini berarti nomor tiga. Dan lagi-lagi anak-anak, pemecahan masalah itu tidak mungkin acak. Dalam artian, siapapun yang ujian dan di waktu yang sama, pemecahan masalah itu soalnya selalu berurutan. Nomor satu selalu latar belakang masalah, nomor dua tabel atau grafik, nomor tiga kesimpulan berdasarkan bacaan dan grafik. Kalau kalian ingin membuktikan apakah pembelajaran malam ini relate atau tidak, saya kalau nggak salah ngasih 7 topik ke kalian. Dari 7 topik itu, coba kalian lihat satu-satu pertanyaannya. Dan insya Allah ini akan sama dengan yang saya berikan. Kalau meleset, ya meleset dikit. Pertanyaan terakhir, biasanya adalah tentang, sama, saya juga benci ini. Berdasarkan bacaan dan grafik, langkah apa? Berdasarkan bacaan dan grafik, kemungkinan apa? Prediksi apa yang paling mungkin? Dan cara membacanya, ya memang lagi-lagi, nanti kita hanya bisa bilang bahwa ini akan ada di paragraf kedua lagi. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan untuk perkenalan pemecahan masalah. Saya berharap bahwa kalian sudah mengerjakan tugasnya, sehingga malam ini kita tinggal bahas. Begitu ya, anak-anak. Saya mulai dari yang pertama. Saya coba maksimalkan layar saya, walaupun saya tahu tidak akan bisa maksimal. Bismillah, mudah-mudahan masih bisa, mudah-mudahan masih bisa belajar, nak.
Nanti ketika ujian, ini posisinya, saya kebalik. Ketika ujian, soal itu ada di sebelah kiri. Soal ini ada di sebelah kiri, saya tukar. Dan bacaan itu ada di sebelah kanan. Putri, di layarnya sudah tertukar kiri dan kanan? Sudah, oke. Sebelah kanan Sudah, bacaan, oke. Sebelah ya kanan sebelah kanan. bacaan, sebelah kanan bacaan, sebelah kiri adalah pertanyaan. Nah, sehingga nanti kalian akan mendahulukan soal-soal yang tentu Anda akan dapatkan nilai dengan pasti. Dan soal yang bisa dijawab dengan pasti itu adalah soal grafik. Ini tadi. Ya, ketika Anda lihat nomor soal, Anda harus mencari soal-soal yang berkaitan dengan grafik. Seperti halnya soal nomor 3. Pernyataan berikut ini menggambarkan isi grafik di atas, kecuali. Karena saya anggapannya kalian sudah mengerjakan, oke, saya akan berikan jawabannya Kanada. Yang jawabannya salah, silahkan bertanya. Anda boleh nyalakan mic Anda, tapi ini dengan catatan Anda sudah mengerjakan. Tapi kalau Anda belum mengerjakan dan bertanya, ini semua jadi sia-sia. Tapi emang nggak boleh nanya, Sir, kalau misalkan belum ngerjain. Nah, saya juga bingung, nak. Kalian mau nanya apa kalau belum mengerjakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Kecuali kalau jawaban kalian sama, so kita akan ke nomor berikutnya. Soal ini ada soal batch 1 2000, oh sorry, batch 2 2024. Soal batch 1 2025 itu juga ada di PR kalian. Batch 1 2025 itu sama dengan batch 2 tahun 2023. Karena soalnya berputar muter. Ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Ih, gambar saya ini jelas sekali. Blur. Dan tidak ada. Bagus. Asumsi saya, kalian jawabannya sama. Nggak ada yang nanya? Oke. Sehingga ketika sudah dapat grafik ini, Anda bisa mulai lagi menjawab pertanyaan yang lain. Yang mungkin berkaitan dengan isi grafik. Atau Anda bisa mulai dari nomor 1. Nomor 1, silahkan ada yang mau coba menjawab. Atau saya yang akan berikan jawaban saya lagi. Supaya lebih cepat. Oke? Aman? 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 Good. Kalian yang sudah menjawab. Setidaknya saya tahu bahwa kalian mengerjakan. Dan ini berarti kalian sudah paham. Oke? Amerika. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Saya lanjutkan ya, nak. Mungkin nanti soal yang kedua atau soal saya habis ini saya coba untuk mulai dari belakang. Siapa tahu kalian belum selesai. Atau kalau enggak, saya akan berikan soal yang tidak saya jadikan PR. Itu mungkin akan bisa bantu kalian. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan lanjutkan ke soal berikutnya. Silakan nomor berikutnya. Berdasarkan hasil pelatihan, usaha yang paling tepat dilakukan. Silakan Anda ketik jawaban Anda. Oke.
mulai beragam jawabannya. Baik, soal ini belum saya bahas di kelas offline, tapi soal ini saya memilih jawabannya yang Amerika. Yang mau bertanya karena jawaban Anda berbeda, silahkan. Atau saya akan, hmm, ya, let it flow. Kalau mau bertanya, silahkan. Terutama yang Anda jawabannya Eropa atau Belgium. Tidak ada? Kenapa salah? Em, baik, sebelum Vea saya menjawab, Vea, kenapa Eropa salah? Saya cuma mengatakan bahwa berdasarkan hasil pelatihan, ini kan kita bicaranya latihan, nak. Jadi ketika latihan itu, eh, target dari latihan itu adalah evaluasi. Dan evaluasi itu yang menilai adalah instruktur. Nah, untuk menjadi seorang karyawati atau pramugari atau pramugara yang teladan, solusi yang terbaik itu bukan tentang menjadikan skor pelatihan. Dalam artian, kan kita latihannya cuma satu kali, Vea. Satu kali latihan, kemudian mereka latihannya satu kali. Mereka latihannya satu kali, kemudian mereka evaluasi. Yang nilainya terbaik itu dijadikan teladan. Sehingga em, asumsi saya, lagi-lagi ini asumsi saya, cara terbaik untuk bisa menjadi teladan itu adalah mengikuti instruksi dan diterapkan apapun itunya. Pokoknya semuanya mematuhi instruksi dari instruktur pelatihan. Demikian kenapa saya menjawabnya Amerika. Tapi sekali lagi, Vea, jawaban saya itu bukan permanen harus Amerika. Sehingga saya akan mencatat atau bersiap-siap ketika besok akan ada anak offline yang menjawab Eropa. Karena soal ini belum saya bahas di anak offline. Silahkan yang mau bicara atau mau mengetik lagi. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Mudah-mudahan Tessa, Anda mengerti ya. Ya, Tessa, Sir, ini tadi awalnya gimana Tessa? awalnya saya bikin jawabannya dua, Sir, antara A sama B. Masih ragu-ragu kan mau dibaca ulang. Terus pas dibahas sekarang belum dibaca lagi, Sir, jadinya langsung aja pilih B. Oh, Awalnya A atau B gitu. Tessa Udah sudah mulai bikin di mengerjakan. sudah, Sir, tinggal topik terakhir aja yang belum, yang Oke, paling terakhir belum. sekarang Husni, coba dipikir baik-baik. Pelatihan ini dilaksanakan di pesawat atau di darat. Kemudian, pernah nggak Anda naik pesawat, lalu Anda disuruh mengisi kuesioner pelayan atau pramugari mana yang paling baik? Nggak ada kan? Oke, Anda mengerti? Siap, siap. Oke. Saya akan tandain ini, siapa namanya, Vea, Ayu, Tia, supaya jadi bekal saya untuk besok siap-siap untuk
Am, menjelaskan kenapa jawabannya Amerika bukan Eropa. Nomor satu sudah, nomor dua sudah. Ups, nomor satu sudah, nomor dua sudah, nomor tiga sudah, nomor terakhir. Mengacu pada grafik dan bacaan. Tolong diketik, nak. Saya pengen tahu jawaban kalian. Oh, maaf, Sir, ini nomor berapa ya? Nomor empat, Oke. yang terakhir. Awas, Fea. Oke. Nah, ini yang namanya menjawab dengan membaca. Untuk Anda yang belum mengerjakan, sekali lagi untuk yang belum mengerjakan, oke? Untuk yang belum mengerjakan, pertanyaan terakhir, mengacu pada grafik dan bacaan, tindakan yang paling tepat dilakukan, berarti kan belum dilakukan. Itu sama dengan prediksi atau apapun itu. Itu akan ada di paragraf kedua dan ada di bawah. Peserta pelatihan dengan skor evaluasi terbaik akan menjadi pramugara atau pramugari teladan. Di sini letaknya, anak-anak. Sehingga kalau saya bisa memberi warna yang berbeda di sini, yang saya warnain warna pink. Sehingga jawabannya itu Amerika. Selesai. Dan ini mutlak. Kalau saya bisa menilai, ada beberapa jawaban yang saya sangat yakin, dan ada beberapa jawaban yang mungkin akan bisa meragukan. Untuk yang belum mengerjakan, setidaknya nanti Anda bisa lihat video bahwa soal terakhir itu ada di paragraf kedua di barisan akhir. Soal pertama, yaitu tentang penyebab masalah, itu akan ada di paragraf pertama, terutama tentang keluhan dari penumpang. Di sini keluhannya. Oke, saya rasa demikian untuk pramugari dan pramugara. Terima kasih untuk yang sudah mengerjakan pramugari dan pramugara. Sekarang saya mau loncat ke materi yang tadi sempat menjadi perdebatan, yang judulnya kemiskinan. Coba tolong diketik yang belum mengerjakan kemiskinan. Oh, oh. Yang belum mengerjakan, em, yang belum mengerjakan yang masalah kemiskinan, ada? Nggak apa-apa, jujur aja. Saya, atau saya. Tolong. Supaya saya bisa tahu. Oke, Andres, Siva, terima kasih. Gloria, oke, good. Baik, cukup banyak yang belum. Sehingga asumsi saya, kita bisa mainkan ini dan membuat Anda berpikir. Oke, kalau memang belum, nanti saya akan pilihkan yang kira-kira kalian juga belum. Ah, saya beli Zoom-nya ini bajakan, nak. Sehingga tiba-tiba seharusnya
Seharusnya ini bisa 3 bulan, tapi tiba-tiba baru 1 bulan karena saya belinya sebelum kalian, sebelum kelas ini, dan ini tinggal 10 menit. Jadi nanti kalau keputus dan saya baru chat orangnya untuk minta diperbaiki. Saya bicara apa adanya. Oke, kita mulai ya. Anda baca nomor 1, ini berdasarkan bacaan. Untuk yang belum, untuk yang belum mengerjakan. Untuk yang belum mengerjakan, ketika Anda mengerjakan soal ini, apakah Anda akan mengerjakan langsung ke bacaan atau mencari yang grafik? Sehingga kalau saya bisa menyimpulkan atau menyarankan, lebih baik mengerjakan nomor 2 dulu. Kalian boleh buka punya kalian, sehingga kalau kalian pakai 2 gadget, satu laptop dan satu handphone, ya, yang satu laptop itu untuk bacaan jadi agak gede, yang yang di handphone itu untuk soal. Anda akan bisa lebih maksimal untuk bisa mengerjakan soal ini. Ada yang mau mencoba menjawab yang sudah. Kalau memang belum, ya nggak bisa apa-apa. Yang sudah. Saya tampilkan grafiknya. Silakan yang mau mencoba menjawab. Ada yang jawabannya itu, itu, itu. Hati-hati membacanya. Gloria, Ayu, Marsil. Soal ini mudah loh, nak. Denmark. Yang salah, silakan bertanya. Barlin bertanya. Husni. Awas. Bertanya. Andres. Nah, soal seperti grafik ini harusnya benar. Husni, Andres, Gloria, Ayu, Marsil. Sih. Silahkan beralasan, silahkan berargumen, silahkan apapun. Oke? Dan saya akan jelaskan kalau Anda bertanya. Kalau Anda tidak bertanya, nah, Ayu, kalau begitu nanti memang harus benar-benar harus hati-hati. Untung di kelas online. Offline, semua kata-kata mutiara itu sudah muncul ke mereka. Bertanya yang masih belum mengerti. Tidak, tidak ada yang bertanya. Saya sudah berikan kesempatan ya. Kita ke soal berikutnya kalau tidak ada yang bertanya. Saya share. Silakan Husni. Tingkat kemiskinan di kota B berada pada puncak. Mana? Coba kembali share. Oke, saya Sorry, jelaskan. jaringan saya agak loading jadi Baik, load Gus. jadi. Oke, oke. Oke, sudah. Tingkat kemiskinan di kota B berada pada puncak. Saya paham. Oke, Husni, saya jelaskan.
Terima kasih sudah bertanya, Husni. Karena saya yakin ada yang tidak mengerti tapi tidak berani bertanya. Karena mungkin malu kelihatan tidak mengerti. Ada dua angka, anak-anak. Yang 1% dalam bentuk persen, yang satu lagi dalam bentuk ribu jiwa. Oke? Yang warnanya biru, maaf, yang warnanya biru ini jumlah penduduk miskin. Sementara yang kuning ini, yang di garisnya kuning, ini tingkat penduduk miskin atau persentase. Sehingga jawaban A, tingkat kemiskinan di kota B berada puncaknya pada tahun 2023, itu tidak tepat. Harusnya ini 2022. Karena 2022 ini dia paling tinggi, Husni. Mudah-mudahan paham. Andres, 3 tahun terakhir kota B terus mengalami peningkatan kemiskinan. Kota B, 3 tahun terakhir peningkatan. Sorry, Mister. Silakan Tadi Andres. saya yang B. Jawaban yang nomor satu, Sir. Sorry. Oke, Salah ini saya tadi. Yang baik. nomor dua ini saya jawabannya A, Sir. Maaf. Jawaban Anda nomor 2? A. Ya, berarti sudah jelas kesalahannya di mana. Ada lagi yang mau ditanyakan? Hati-hati ya, nak. Ada angka, persentase dan jumlah. Oke, ya. Oh ya, Sir, yang ditanya ini tingkat kemiskinan ya, bukan penduduk miskin ya. Yang di Amerika itu tingkat kemiskinan. Iya, iya. Iya, jadi kalau tingkat kemiskinan itu berbeda dengan jumlah penduduk miskin. Oke, nak? Oke, Sir, thank you. Yuk. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3, ini berarti Anda harus membaca. Soal nomor 4, berdasarkan grafik. Tapi ketika Anda lihat nomor 4, berdasarkan grafik, A, B, C, D, dan E, tidak ada angka. Betul, anak-anak? Kalau begitu, Anda nggak punya pilihan lain. Kita akan kembali ke soal nomor 1. Berdasarkan bacaan. Kalian sudah dapat filenya. Kalian bisa lihat sendiri di laptop kalian supaya bisa lebih besar. Oke? Nah, asumsinya adalah ketika kalian lihat di laptop kalian itu harus kalian split atau bagi 2. Supaya apa? Supaya seperti ujian. Karena ujian nanti ketika kalian ujiannya di laptop, separuh layar itu untuk soal, separuh layar itu untuk bacaan dan grafik. Paham? Terutama untuk Anda yang baru pertama kali ujian. Itu yang akan Anda alami. Silakan nomor 1. Penyebab utama kemiskinan ini apa?